Hey my guys, balik lagi sama Hendra. Oke, kita langsung aja ya. Hari ini update mengenai pandemi di Amerika. So, things are changing, right? So, it's very dynamic, terus berubah karena memang situasinya begini. Jadi di video kali ini saya mau bikin ada 3 hal. Yang pertama itu adalah soal PCR test yang gratis yang di-provide oleh pemerintah Amerika. Yang kedua adalah tentang masker. Yang ketiga adalah tentang stimulus. Oke, kita langsung ke layar ini. Jadi yang pertama adalah, saya ambil contoh dari Colorado ya, karena saya ada di Colorado. So, Colorado itu, ini diupdate 2 Juli kemarin ya, itu testing COVID gratis. Jadi, kalau Anda baca di sini, kalau kita punya simptom atau terekspos dengan orang yang positif COVID dan mau di testing, Colorado tuh nyediain ada 80 namanya community testing. Jadi itu State of Colorado yang bayar. Nggak perlu ID, nggak perlu asuransi, nggak perlu surat dokter, pokoknya tinggal datang aja. Jadi ini petanya di State of Colorado. Nah, kalau kita lihat nih ya, nanti listnya. Terus yang kedua, free testing itu juga bisa di select farmasi, jadi toko obat. Toko obat di sini tuh nggak kayak di Indonesia ya. Di Indonesia memang ada apotek kan, kayak Kimia Farma contohnya. Terus atau ada apotek-apotek kecil yang apotek-apotek lama dari zaman saya kecil tuh pemiliknya mungkin memang orang-orang lama ya. Dan ada juga toko obat yang seperti yang saya tahu nih ya, dulu saya tinggal Jakarta Pusat di daerah Senen, daerah Pasar Baru, kita masuk ke pertokoan. Banyak toko obat kecil gitu kan. Yang jujur aja, kita bisa beli obat tanpa resep dokter. Contohnya antibiotik. Di sini jangan harap kita bisa beli tanpa resep dokter. Jadi di sini kayak gitu nggak ada. Nah, Select Farmasi ini itu adalah farmasi yang kerjasama dengan pemerintah juga. Oke, kita lihat nih ya. Jadi sebelum kita ke sana, mungkin banyak juga yang udah tahu, tapi saya taruh aja di sini juga. Jujur aja, sejak pandemi sampai hari ini, untungnya saya nggak pernah ada gejala apa-apa. Ya boleh dibilang sehat ya. Saya nggak pernah tes yang namanya PCR, antigen, tapi saya pernah yang namanya detect antibody, karena saya melakukan donor darah. Jadi donor darah itu otomatis dapat tes antibody yang hasilnya negatif. Nah, kalau kita lihat di sini, jenis-jenis COVID testing itu, yang pertama ada molekular atau PCR, ini yang sering kita dengar, lewat hidung, terus hasilnya cukup akurat, dan itu butuh waktu untuk testingnya. Yang kedua antigen, yang hasilnya itu dia bilang dalam waktu 2 jam. Dan ini kurang akurat, jadi bisa false positif. Terus yang ketiga serological ini ya untuk tes antibody pernah kena atau enggak. Nah, itu jadi jenis tesnya. Nah, yang di-provide sama Amerika adalah PCR test. Oke. Nah, ini kita lihat. Jadi di sini adalah Colorado Department Public and Health Environment, dia keluarin list seluruh community testing di city yang ada di State of Colorado. Jadi city ini mungkin ya kecamatan kali ya. Jadi state-nya Colorado, county-nya banyak, tapi city-nya ini ada banyak. Nah, saya itu dekatnya ke sini, namanya Centennial. Ini dekat daerah saya. Jadi daily testing 8 sampai jam 6, tinggal register, datang. Oke. So ini listnya. Terus, nah, ini contoh toko obat di Amerika. Walgreens ini salah satu toko obat yang cukup besar. Jadi kalau Anda lihat ya modelnya mungkin kayak kayak supermarket kecil gitu ya. Jadi lucunya mereka tuh nggak jual obat aja. Di dalam tuh jual macam-macam juga itu. Kayak misalnya shampoo yang sedikit kuantitinya. Jadi orang emergency butuh shampoo, butuh sabun, lalu shaving cream, bahkan permen, majalah ada. Jadi seperti minimarket juga. Karena kalau hanya ngandelin obat, jujur aja trafficnya juga jarang ya. Karena kan orang pergi ke farmasi, kalau di Indonesia kita ke apotek ya mostly kita beli obat. Walaupun mungkin ada vitamin, ada apa, tapi di sini dijual macam-macam. Nah, kalau Anda lihat nih di depannya malah dia sewain tempat untuk sewa rental DVD sama Blu-ray, namanya Redbox. Oke, ini salah satu contoh aja Walgreens. Yang kedua, toko obat juga ada di dalam supermarket. Jadi ini kalau Anda lihat nih namanya Walmart Pharmacy. Jadi Walmart itu kalau Anda nggak tahu tuh supermarket. Jadi supermarket, dia ada yang tipe mini, ada yang namanya supermarket besar, saya lupa apa istilahnya ya. Walmart Superstore atau apa gitu. Jadi besar, dia jual macam-macam. Dari baju, perlengkapan taman, lalu kebutuhan supermarket, sampai ada farmasinya. Nah, ini farmasinya itu modelnya mirip Walgreens. Secara harga biasanya dia lebih ekonomis, karena memang Walmart itu ya harganya memang lebih di bawah gitu ya. Kalau kualitas obat kalau memang produsennya sama ya sama. Jadi ibaratnya Anda beli botol minuman di warung pinggir jalan sama masuk ke dalam bar.
di sini jual 5.000, di situ 50.000. Karena beda ambience saja kan, orang tetap bayar kalau memang di dalam sana butuh beli minum kan. Jadi analoginya kira-kira begitu. Nah, ini cuma contoh aja, Walmart farmasi, ada lagi Costco farmasi, ada lagi Sam's Club farmasi. Jadi supermarket tuh biasanya ada farmasi dalamnya. Oke, jadi kebetulan Walmart Farmasi ini nggak bekerja sama dengan state untuk melakukan tes COVID. Yang banyak itu adalah Walgreens. Nah, kita lihat nih berikutnya. Ini dari Department of Health and Human Services Community Testing. Kalau Anda lihat, hampir semuanya Walgreens di sini. Terus ada juga yang saya nggak pernah dengar nih, biasanya toko-toko kecil ya, contohnya Health Mart. Ini bisa jadi pemilik lokal Colorado atau mereka nationwide tapi perusahaannya kecil, nggak sebesar Walgreens. Oke, ini cuma list aja. Nah, kenapa saya tes? Nah, jadi ini saya kasih lihat dulu. Ini adalah testing confirmation saya. Saya booking tanggal 26 Juli kemarin. Jadi at any time, hari ini hari Kamis ya, besok Jumat, biasanya agak bisa napas sedikit karena kerjaan. Biasanya kalau Jumat agak slow down ya. Itu saya plan akan ke sana mungkin dekat-dekat tutup jam 5. Tinggal tunjukin QR code-nya, nanti dites gratis. We'll see. Nah, pertanyaannya, kenapa si Hendra ini perlu dites? Buat yang belum tahu, ini saya baru pulang dari Hawaii. Saya habis jalan-jalan. Saya pulang tuh hari Jumat kemarin. Nah, kalau Anda lihat, ini video untuk Hawaii saya belum sempat edit ya. Again, buat yang baru di sini, YouTube channel itu bukan main job saya. Ini hanya sampingan. Saya punya primary job. Saya ini sebagai konsultan IT di perusahaan besar. Jadi YouTube ini benar-benar hanya untuk sampingan. Ya, saya terima kasih buat yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Jadi kalau memang misalnya mau mengharapkan saya upload seperti memang yang main primary jobnya YouTuber, itu saya nggak sanggup gitu loh, nggak bisa. Karena I work alone gitu. Saya bikin video sendiri, edit sendiri, dan ini semua butuh waktu. Oke, melenceng sedikit ya. Jadi sebelum kita pergi ke Hawaii, kalau bagi yang belum tahu, Amerika sebelum ini, jadi sejak vaksin ini udah mulai gencar, itu loss. Dalam artian orang travel, ya udah semaunya. Masker nggak dipakai. Anda nanti saya kasih lihat di bawah, saya punya bikin video satu, seolah-olah pandemi udah selesai. Saya nggak bilang pandemi udah selesai. Anda lihat sendiri dari video itu, Anda yang jawab sendiri. Apakah benar pandemi udah selesai di Amerika? Itu beberapa bulan yang lalu. Jadi, khusus untuk Hawaii, saya juga sertakan video di mana persiapan dan perjalanan saya menuju Hawaii. Itu ada linknya saya bikin, tapi untuk liburannya sendiri saya belum bikin. Jadi Hawaii itu letaknya di Samudra Pasifik. Dia merupakan negara bagian Amerika yang terpisah dari mainlandnya Amerika. Nah, dia nggak mau pulau itu yang terisolasi dalam tanda kutip, itu infected hebat. Karena susah, distribusi segala itu kan harus lewat pesawat sama laut kan. Jadi gubernurnya itu lebih ketat. Nah, untuk kita-kita yang dari mainland US, dari benua Amerika ini kalau mau terbang itu harus ngelewati yang namanya pre-clear. Ada dua syarat. Yang pertama, kita harus tunjukkan kartu vaksinasi. Yang kedua, harus PCR test negatif kalau belum divaksinasi. Nah, sekarang pertanyaannya, vaksinasi Amerika kan cuma 3. Yang pertama Pfizer, yang kedua Moderna, yang ketiga Johnson & Johnson. Hanya 3 brand itu. Konon, terutama Pfizer, efikasi rate-nya tinggi. Jadi, awal bilang 95%, tapi berita keluar lagi turun 90%. Whatever it is, saya nggak mau bahas ke sana. Tapi yang saya mau jelaskan di sini adalah Pfizer konon lebih efektif. Lalu keluar Delta varian, persennya turun. Jadi 80-an. Bahkan di Deadkip pun dibahas, saya pernah lihat kemarin 2 hari yang lalu ya. Efikasinya katanya 88%. Dibanding merek lain. I don't want to say the brands, but ya kalian mungkin tahu lah dari berita. Sumber kita semua sama. Oke, jadi dengan adanya vaksinasi itu, Hawaii itu merasa lebih confident. Oke, Anda yang datang, at least kalau kena pun nggak parah. Kira-kira begitu. Saya bukan pakar kesehatan, dan berita mengenai ini semua juga bergerak terlalu dynamic. Hari ini bilang A, besok bilang C, lusa bilang D, ntar besoknya lagi bilang F. We don't know. We are living in a dynamic world, karena ini semua berkembang. Oke, nah ini pre-clear yang sudah saya kerjakan di Los Angeles Airport pada saya berangkat dari Denver ke Hawaii pada saat liburan kemarin. Lalu kedua, kalau Anda lihat foto ini di Waikiki Beach. Ini adanya di Honolulu, ibu kotanya Hawaii, pulau utamanya mereka. Anda lihat, nggak ada orang yang pakai masker. Saya pun kadang pakai, kadang enggak. Karena apa? Kalau udah setupnya di pantai kayak gini, apalagi kalau kita main air, nggak mungkin kita pakai masker kan? Nah, ini udah bener-bener penyebaran virus kalau memang ada, itu sangat hebat. Walaupun orang yang masuk ke sana
semuanya udah either negatif atau sudah vaccinated, tapi nggak berarti orang itu carrier juga kan? Mungkin ya nggak apa-apa, kan kita tahu masalahnya. Yang kena mungkin nggak apa-apa, tapi bisa menularkan orang yang lemah gitu loh. Jadi kita ada di Hawaii, again, setup-nya tidak memungkinkan kita untuk selalu pakai masker. Walaupun mandatory requirement-nya Hawaii, khusus untuk indoor staff harus pakai masker. Tapi kalau udah outdoor begini, udah di pantai, susah. Oke, yang berikutnya, ini kita lihat ini di shopping kayak kalau di Singapura kayak Orchard Road-nya mungkin ya. Jadi jalan utama shopping areanya Anda lihat, semua nggak pakai masker. Ini anak saya nih kalau kelihatan nih, dia pakai masker, saya pun pakai. Jadi ini kalau mau dibilang ya, kalau saya perhatikan, rata-rata yang pakai masker itu imigran. Dalam arti yang memang kita imigran, saya imigran, orang India, orang dari mainland China, orang Korea, tapi yang white, yang bulenya itu boleh bilang emang gue pikirin gitu loh. Karena mereka merasa full, sudah confident, sudah pakai masker. Sudah divaksin. Jadi kalau Anda lihat di sini, penyebaran di sini pun bisa terjadi. Nah, ini kenapa reasonnya setelah pulang saya mau coba PCR test. Di satu sisi gratis gitu kan, government sediain, ya udah kita pakai fasilitasnya. Oke, so that's the reason why. Sampai hari ini udah hari ke-6 atau ke-7, saya tidak merasakan apa-apa. I am very fine, ya. Yang saya dengar orang kena COVID kan paling nggak kan batuk, pilek, terus udah gitu kehilangan rasa. I don't have all of those, gitu kan. Knock on wood. I think I'm okay. Tapi kita mau tes karena gratis, gitu kan. Kecenderungannya kan gitu. Kalau bayar, kita merasa sehat, pasti kita nggak mau. Even though murah, tapi begitu gratis, cenderung orang pasti mau, gitu loh. Nah, itulah yang dikejar oleh pemerintah Amerika. Dikasih insentif dalam tanda kutip gratis supaya orang mau tes, supaya lebih terkontrol istilahnya. Oke? Now, ini posisi di airport. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adanya di Maui, di Kahului Airport namanya. Ini sebelum saya boarding balik ke Denver, ini Anda lihat, dempet semua, walaupun pakai masker. Karena airport kalau nggak pakai masker pasti ditegur. Jadi setup khusus airport, walaupun Amerika pada saat lalu udah banyak yang boleh nggak pakai masker, tapi di airport harus pakai. Oke, saya cuma mau kasih lihat situasi di Hawaii pada saat saya liburan kemarin. Now, sekarang kita balik ke Indonesia. Jujur aja, sebelum saya mau bikin video ini, saya nggak pernah riset. Cuma saya tahu Indonesia harus bayar, ya. Nah, kalau kita lihat, ya Anda semua mestinya lebih tahu, ya. Saya ini based on yang ada di internet semua. Halo dokter, ternyata ngetes PCR tuh nggak murah. 750.000, bahkan ada yang 900.000 gitu loh. Ada yang 1 juta malah. Jadi, kebayang dong kalau satu rumah ada 5 orang. Kalau yang duit nggak punya seri, yang memang kaya raya, jangankan 750.000, 75 juta pun mungkin dia bayar gitu. Tapi kan, general population kita kan ya golongan yang biasa-biasa aja gitu. Mikir juga gitu kan, kondisi lagi susah, harus bayar gini, dia merasa, I'm okay, why do I need to check? Gitu kan. So ini supaya sebagai pembanding aja, bukan mau membanding-bandingkan. Beda negara, beda aturan. Itu, that's the fact, kita nggak bisa komplain. Kalau memang Amerika menyediakan gitu, ya udah memang kelebihannya bagi orang-orang seperti saya yang bisa tinggal di sini gitu loh. Tapi kalau saya di Indonesia, 750.000 walaupun saya bisa bayar, belum tentu saya mau tes. Oke? Nah, terus saya masuk lagi ke Traveloka. Sama informasinya. Jadi dia bilang rapid antigennya segini, bahkan untuk yang PCR-nya tuh bisa ya hampir sama sama tadi. Jadi saya juga kaget gitu loh. Nah, kemarin saya sempat ngobrol dengan teman saya, katanya kalau memang Anda terekspos dari kontak tracing, pemerintah akan memberikan tes gratis, which is good. Kita harus paham juga, pemerintah Indonesia juga berdarah-darah dalam tanda kutip kan, bantuan, stimulus, segala macam. Jadi memang itu tergantung kemampuan tiap negara gitu loh. Dan Indonesia itu bukan negara kecil, penduduknya besar. Jadi berat gitu loh. Jadi mimpin negara sebesar Indonesia itu berat. Sama seperti Amerika. Jangan dikira Amerika duitnya tuh banyak. So I don't want to go to there, but we'll see what's gonna happen in like the next 5, 10 years, 15 years. We don't know. Sekarang kelihatannya oke, jor-joran gitu kan. Nah, selain Colorado apa? Nih kalau saya lihat saya buka California. Sama. Free confidential testing. Oke. Berikutnya Michigan. Saya random aja ambil nih ya. Don't bring COVID home, get tested today at no cost. So, in general, hampir seluruh state di Amerika itu memberikan tes COVID gratis yang PCR. Oke? Next. Belakangan ini, COVID case di Amerika itu naik. Kenapa? Karena banyak sekali state yang vaccination rate-nya low. Jadi, sebenarnya nggak kaget juga ya. Masih banyak orang yang nggak percaya vaksin itu berfungsi. Masih banyak juga orang yang nggak percaya COVID itu ada. Banyak juga orang yang tahu vaksin ada, tapi punya
tingkat resistensi yang tinggi terhadap individu itu sendiri. Dia nggak percaya, entar, we know all of this, right? You guys know. Ada yang bilang entar disuntik chip lah, ada yang dibilang entar beginilah, begitulah gitu. Bisa gila my guys, oke? Bayangin kalau seluruh dunia ini orang habis divaksinasi, katakanlah mati. Ada berapa miliar udah mati, termasuk saya nggak akan bisa bikin video ini. Yang mati ada, bener. Saya ulang lagi, ini saya selalu ulang gitu. Saya maksudnya bikin video ini untuk apa? Encourage orang juga, ya. Saya nggak bilang habis divaksin pasti nggak kena, habis divaksin pasti nggak apa-apa, nggak. Apapun ada resikonya. Jangankan COVID yang baru. Anda suntik polio, suntik BCG yang udah puluhan tahun pun bisa terjadi sesuatu gitu loh. Tapi benefit yang didapat itu outweigh daripada resiko yang begini-begini. Persentasenya kecil kok. Kalau ada satu yang disuntik mati, itu beritanya, waduh. Kalau lihat nih di sosial media, astaga naga. Seolah-olah dari satu itu dunia akan mati gitu. Dan banyak orang yang percaya sama itu. Oke? Jadi again, kalau memang bisa vaksinasi dan Anda oke, ya udah jalankan. Again, kalau vaksinasi guaranteed bikin orang mati dan udah jalan segini banyak, kita semua udah mati, udah berapa miliar orang di dunia ini yang mati gitu loh. Tapi orang yang punya side effect pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Makanya ini kan namanya dynamic, berkembang. We better do something than do nothing, oke? Nah, kalau kita lihat di sini, jadi saya cepat aja di sini ya. Kalau kita lihat nih, change in new COVID case in the last 4 weeks. Jadi kalau kita lihat gambar yang dari orange ke merah, ini Florida nih. Vaccination rate-nya sekarang udah 48 pada saat video berita ini dibikin belum. Jadi Anda bisa lihat dari gambaran sini. Case itu pelan-pelan di Amerika mulai naik. Karena apa? Delta. Nah, kalau Anda lihat, yang unvaccinated itu yang warnanya hijaunya lebih tua. Ini semua state yang di Southern, kalau Anda lihat nih. Untungnya Colorado 54%, mungkin sekarang udah naik. California 52%. Oregon, Washington 57%. Di kanan atas nih 51%. Jadi, untuk boleh dibilang yang sudah divaksinasi state yang vaccinated rate-nya itu tinggi di atas 50%. Yang masih rendah itu di bawah 50%. Dan ini fakta. Kita nggak bisa pungkiri. Orang boleh bekor, boleh ngomong vaksin nggak perlu, vaksin ini, vaksin ono. The fact is, yang meninggal, yang kena sekarang adalah orang-orang yang unvaccinated. So, you answer it by yourself. Okay? Now, CDC keluarin lagi aturan. Kan di video saya kemarin, masker boleh nggak dipakai buat yang udah vaccinated. Sekarang kondisi berubah kan, trennya begini nih, naik ke atas. Keluar lagi aturan. Untuk indoor setup, pakai masker lagi. This causes a lot of confusion gitu loh di antara masyarakat. Saya pribadi, jujur aja nggak ngerti. Banyak yang tahu juga ya, kenapa sih negara-negara barat ya kayak Amerika, saya nggak tahu negara-negara lain gimana ya, vaksin aja kok diributin, masker aja kok diributin ya. Guys, di Indonesia, kita pakai masker udah 20-an tahun, naik motor, kalau nggak pakai masker, keluar rumah putih, nyampe tempat hitam, bener nggak? Kita udah pakai masker kan. Di Korea, di Jepang, orang biasa pakai masker gitu loh. Di sini, masker is such a big deal. Ribut sampai ke kelas DPR-nya di House Representative perwakilan state. Sampai saya ingat waktu itu ada berita nih, ibu-ibu dia mungkin orang House of Representatives, orang DPR MPR-nya lah istilahnya ya. Dia sampai bilang gini, masker itu adalah haknya kita, kebebasan kita. Itu sama seperti orang mau pakai celana dalam atau enggak. Mati apa enggak lu coba. Sampai komentarnya begitu. Just a mask gitu loh. Saya paham ada orang yang pakai masker seharian capek, sakit, apa. But this is the reality. Kita hidup di dunia yang sekarang lagi ada pandemik gitu. Kalau memang untuk mengurangin penyebaran dengan pakai masker, ya pakai. Kenapa harus diributin gitu loh. Makanya sekarang di Amerika ini lagi bingung antara masker nggak masker. Kalau sekarang saya keluar, 90% masih nggak pakai masker. Karena ini baru keluar beritanya. Nah, kalau kita lihat lagi nih. Nah, saya ke sini dulu ya. Nih. CDC Mask Guidance Spurs Confusion and Criticism. Diributin lagi. Why are Americans so angry about masks? So, I don't know. Saya benar-benar nggak bisa jawab. Jadi, kenapa masker aja tuh diributin gitu loh. Kalau masker bikin dia jadi, mungkin benar ada yang sesek napas ya. Saya susah kasih analoginya. Jadi, ibaratnya kalau Anda pakai masker langsung satu badan sakit, jalan susah, nggak bisa. Itu lain cerita. Ini cuma nutup gitu loh.
Nggak disuruh ngapa-ngapain, nutup doang. Dan memang nggak bisa dipaksa juga sekarang, karena memang kan dibilang hanya untuk indoor setup, untuk outdoor nggak usah. Jadi susah gitu loh. Jadi I don't know, dunia ini mau kemana gitu kalau semua orang-orang itu untuk masker aja diributin gitu loh. Itu yang saya nggak ngerti. Oke? Nah, ini yang sekarang kita lihat lagi, vaccination rate di USA. Di video saya yang kemarin, saya ada bilang Amerika 300 juta itu sebenarnya bukan yang fully vaccinated. Kalau Anda lihat ini data dari CDC, yang udah fully vaccinated, yang minimal 2 untuk jenis yang 2, Johnson & Johnson cuma 1, itu hanya kira-kira setengah dari populasi Amerika. Jadi masih banyak yang belum fully vaccinated. Yang udah at least 1 dose, ada. Jadi boleh dibilang hanya 50% lah in total lah. Makanya kenapa penyebaran begitu banyak gitu kan. Jadi kasus naik terus. Sekarang Amerika punya rumah sakit mulai kewalahan lagi. We are going back to the square one again. So, itu semua apa sekarang? Balik lagi ke awal lagi. Lockdown lagi dalam tanda kutip. Kapan habisnya, my guys? Nggak akan pernah habis gitu loh. Oke? Okay? So, I don't know. Saya kok jadi kesel sendiri gitu loh. Ini masker aja lu orang ributin gitu. Man, seriously? Unbelievable. Anyway, sekarang ngomong soal duit. Saya pernah bikin video pertama yang stimulus payment. Jadi ini saya cuma mau kasih lihat. Amerika itu ada 3 kali stimulus payment yang diberikan oleh pemerintah Amerika. Yang pertama, ini zamannya Trump tahun 2020, ya. Ini dari websitenya IRS, saya ambil. IRS itu kayak dirjen pajaknya sini. 1.200 untuk satu orang, 2.400 untuk yang menikah, 500 per anak. Jadi saya lupa ingat, rasanya kalau anaknya ada 5, ya udah 5 kali 500. Ini pertama, stimulus pertama. Lalu stimulus kedua, itu keluar lagi, di mana pembayarannya adalah 600 per orang. Plus 600 for each qualifying child. Jadi kalau satu keluarga punya anak 2, berarti 6 kali 4, 2.400. Ini stimulus kedua. Ini masih zaman Trump juga. Oke? Nah, pada saat zaman Trump ini tuh sebenarnya sempat ribut dalam tanda kutip. Dia tuh mau naikin sampai jadi 2.000, cuma nggak lolos. Makanya yang keluar cuma 600. Lalu, yang ketiga, zamannya Biden. Di mana si Biden keluarin lagi 1.400. Jadi, kalau saya lihat nih ya, I could be wrong, ini permainan politik juga nih. Sengaja dikeluarin dulu 600, 1.400 zaman Biden. Jangan sampai zaman Biden nggak ada keluar apa-apa. Pokoknya totalnya 2.000 kan, keluar zaman dia 1.400. Jadi, ini 1.400 itu per orang. Anak juga 1.400. So, you do your own math, you do your own calculation, jumlah anak berapa, total stimulus yang pemerintah Amerika kasih berapa. Ya. Nah, udah selesai stimulus, ada lagi yang keluar baru kemarin. Apa? Itu adalah child tax credit. Ini baru sekali keluar. Jadi, tahun 2021 itu child tax creditnya naik dari 2.000 ke 3.600 kalau anaknya di bawah 5 dan kurang, 6 sampai 17 $3.000. Child tax credit ini kalau di Indonesia mungkin mirip seperti, saya lupa apa ya. Yang itu loh untuk anak pengurang-pengurang pajak itu loh. Apalah istilahnya lah. Ini juga sama. Jadi 2021 ini naik. Nah, karena kita belum file tax untuk 2021, sama kayak kalian kan SPT-nya kan nanti kan pas 2022 kan untuk 2021 kan, bulan Maret kalau nggak salah ya di sana ya. Nah, di sini bulan April. Jadi pemerintah bilang, oke, karena dinaikin, jadi untuk tahun ini dia akan kasih selisihnya. Jadi 2.000 jadi 3.000 kan. Nah, $1.000 itu nanti selisihnya tuh dibagi sisa bulan ini. Jadi cuma dikasih insentif dulu. Nanti pada saat tax return itu dihitung berapa yang Anda sudah terima in advance. Nah, ini surat resmi dari White House, oke? So, kalau Anda lihat, dia bilang tanggal 11 Maret, American Rescue Plan, dapat 1.400 yang tadi saya bahas ya, stimulus ketiga. Stimulus ketiga Amerika, stimulus pertamanya zamannya Presiden Biden. Oke, terus hari ini dibilang writing to you buat economic benefit plan bla 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 3.000, 3.600. Nah, dari hasil perhitungan dia kan punya informasi data kita kan. Nah, dia bilang Anda itu akan terima $250 ekstra per bulan. Oke, terus surat ini ditandatangani oleh Biden. Ini yang paling terakhir. So, itu update hari ini mengenai pandemi di Amerika. Semoga bermanfaat. So, hopefully saya bisa upload video Hawaii saya segera. Karena ada banyak itu. Jadi cuma butuh waktu aja. Oke, thank you my guys. Bye-bye.